Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah khassa bi khairi kitabin unzil wa nabiyyin ursil. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang syamil, yang lengkap, mutakamil, yang komprehensif, yang menyentuh semua dimensi kehidupan, jasadiyah, fisiknya maupun ruhiyah, fardiyah, individunya maupun jamaiyah, kelompoknya, vertikal maupun horizontalnya, duniawi maupun ukhrawinya. Agama lain ada yang mengajarkan kepada ta'dzib, penyiksaan diri, untuk tidak menikmati rizki bagi jasad manusia hanya demi spiritualitas. Agama lain, ritual lain menyiksa diri dengan mungkin bertapaknya, bersemedinya, dengan menanggalkan semua kepentingan jasad. Islam agama yang tawazun, menyeimbangkan semua dimensinya. Ada yang menarik bahwa manusia akan sempurna dalam semua dimensinya kalau benar-benar bisa menjaga, pertama adalah pola hidup yang sehat, kedua adalah pola nutrisi juga yang sempurna, yang ketiga adalah bagaimana ar-riyadhah, berolahraga. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mentolerir sahabatnya yang begadang semalam suntuk hanya untuk tahajud, karena setelah begadang pagi hari ya tentu dia akan lemes, tidak punya gairah menahan kantuk. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, bagi jasadmu ada hak. Kalau ngantuk tidurlah, kalau sudah cukup tidur silakan bangun kembali ibadah. Dalam hal riyadhah, berolahraga, dari mulai jenis olahraga di dalam Islam itu ada sesuatu yang bersifat duniawi sifatnya, teknis manusia. Tetapi kalau olahraga gulat, olahraga berkuda, olahraga memanah, itu tiga jenis olahraga yang sudah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirin, para sahabiat juga hasil didikan dari tarbiyah nabawi, masya Allah. Mereka adalah serikandi-serikandi yang lincah, yang gesit, yang mampu berlari dengan kencang, yang mampu memanah dengan tepat, lalu bagaimana mengendarai kuda juga dengan lihai. Padahal mereka adalah sahabiat, wanita-wanita sahabah
Tapi karena mereka punya pola hidup, pola olahraga, pola kehidupan yang islami, mereka menjadi insan-insan yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat jauh lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Mungkin ada yang tercecer yang pantut jadi renungan kita bersama. Bagaimana kita bercermin dari pengalaman negara Daulah Qatar. Negara Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kenapa? Karena Daulah Qatar berani membuat perhelatan menjadi tuan rumah besar Piala Dunia 4 tahun sekali dengan prinsip Islam, dengan prinsip akidah Islamiyah, dengan prinsip olahraga, silahkan berolahraga, tapi jangan campurkan antara hak dan batil. Khamarnya, berpakaian yang meninggalkan aurat walaupun tingkat penonton, LGBT yang diharamkan, dan bagaimana dakwah melalui atau di sela-sela penampilan yang heroik dari pemain-pemain muslim Maroko. Dengan mereka kebanyakan adalah para hufadzul Quran. Dan mereka ketika merayakan kemenangan, mereka memanggil, memeluk, mencium ibunya, ibu kandung tercinta. Kemenangan dipersembahkan kepada ibunda-ibunda mereka, kepada ibunda wanita yang paling tepat menerima penghargaan itu. Bandingkan dengan pengalaman sebelumnya, ya, atau mungkin dipraktekkan oleh kelompok lain yang mereka hanya kepada istrinya atau kepada pasangan-pasangan ilegalnya. Tapi lihat, sampai kolumnis Jerman sampai terpana bahwa ternyata pelukan lalu ciuman di kening ibu dari sang anak pemain bola profesional itu menggetarkan satu perubahan transformasi nilai. Barat, kata beliau, harus belajar dengan tradisi negara muslim, tradisi kekuatan family, tradisi kekuatan memuliakan ibu, memuliakan ayah dalam event apapun. Karena tidak ada prestasi yang besar dari seorang anak kecuali dengan upaya sumbangsih, doa-doa terbaik dari kedua orang tua. Potret Islam, potret ar-rahmah ilal abawa ilal ummahat, potret kasih sayang yang tepat kepada ibu dan bapak diperlihatkan di sela-sela perhelatan Piala Dunia saat ini. Bukan sesuatu yang tentu saja ini adalah satu potret moralitas, uswah, qudwah, role model. Yang kalau kita lihat betapa selama ini bangsa Arab di sebagian kalangan kita dianggap nyinyir, sering mengistilahkan kardun, mengistilahkan hal yang sangat negatif sekali. Ternyata dengan dakwah yang simpatik, dakwah yang penuh kemanusiaan, kita lihat para supporter dari berbagai negara, mereka memakai pakaian-pakaian pribumi, memakai pakaian-pakaian Arab, walaupun tentu dengan simbol kaos yang dimiliki oleh tim nasional mereka. Belum ada dalam perhelatan Piala Dunia ada bazar makanan gratis di luar stadion, gratis makan minuman disediakan oleh para muslim Qatar yang memang sudah terkenal dengan kedermawanannya. Dan ketika ditanya Menteri Olahraga, berapa biaya dikeluarkan untuk perhelatan ini, membangun stadion yang sesuai dengan standar, beliau mengatakan kami habis 3.500 triliun. Besar sekali Pak Menteri. Ya, kapan break even poinnya? Karena negara lain cukup mungkin hanya dengan belasan triliun, untungnya puluhan triliun. Lalu apa yang Anda dapatkan dari ribuan triliun ini? Beliau hanya mengatakan, keuntungan kami adalah keuntungan jangka panjang. Yang paling utama kami ingin kampanye simpatik, kampanye humanis tentang Islam,
tentang bangsa Arab, tentang bangsa Muslim dalam memperlakukan duyuf, tamunya ke negara kami. Mana ada yang berani berbisnis dengan balutan-balutan moralitas, balutan-balutan dakwah, balutan-balutan ada kampanye, ada propaganda, ada dakwah global yang bisa mudah dilaksanakan di sela-sela perhelatan akbar itu. Artinya apa? Olahraga bisa jadi sarana dakwah. Olahraga jadi wasilah kebaikan. Olahraga menjadi lapangan dakwah yang hebat. Olahraga akan menjadi mungkin ambasador Islam yang terbaik. Berapa miliar orang yang menonton, yang menyaksikan. Belum ada sejarah pembukaan olahraga dimulai dengan tilawah Quran. Dari orang yang cacat, dari orang yang tidak sempurna fisiknya, bacaan Quran dijadikan kemandirian, integritas diri, kemandirian, integritas diri yang tidak mau didikte oleh siapapun. Olahraga, menonton, silahkan, tapi hargai tradisi Muslim Qatar, tradisi agama di bangsa Arab. Hargai, bersorak-sorai, bergembira, silahkan, itu adalah tabiat basariyah. Tapi di sana ada rule of Allah, rule of Islam yang perlu dijaga. Akankah fenomena ini akan menjadi satu lompatan dalam upaya apa? Harmonisasi antara olahraga dengan dakwah. Jika kita menjadikan olahraga sebagai apa? Kampanye kebaikan, kampanye ikatan, memperkuat ikatan keluarga, kampanye moralitas, kampanye kejujuran, kampanye kemandirian hidup. Berapa banyak jutaan supporter yang mungkin terinfluence, terpengaruh dengan kampanye kebaikan seperti ini. Artinya sepak terjang para pemain, para aktivis olahraga punya dimensi dakwah, dimensi daya pengaruh, dimensi daya transformatif. Follower yang banyak kalau diarahkan kepada kebaikan, ya, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin, ya, dengan follower yang banyak dia katakan, saya mengajak kalian kepada jalan yang lurus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dengan olahraga saya mengajak kalian kepada jalan Allah. Wa amila salihah, dengan olahraga kita cetak prestasi yang hebat untuk kebanggaan bangsa dan negara serta umat. Wa qala innani minal muslimin, jauh dari itu, sehebat apapun olahraga kita, sehebat apapun prestasi kita, innani minal muslimin, saya bagian integral dari umat Islam. Olahragawan yang bangga dengan kemuslimannya, seorang atlet yang begitu bangga dengan keislamannya, seorang olahragawan yang tidak pernah skleristik sifatnya, memisahkan mana agama dan mana urusan olahraga. Islam kuat, Islam jaya, Islam menjadi pemenang karena memang memadukan semua nizam, aturan yang syamil dan mutakamil. Apa artinya kekuatan fisik kalau tidak dibarengi dengan kekuatan ruhiyah? Tapi apa pula kekuatan ruhiyah tanpa kekuatan fisik? Dua-duanya dikonversi, diharmonisasikan oleh Islam. Al-mu'minul qawiyyu, alias mukmin yang kuat jasad, kuat mata ilmunya, kuat ekonominya, kuat prestasinya, kuat skillnya. Apa yang akan terjadi hadirin? Islam akan terbawa cerah. Islam, umat Islam terjauhkan dari pandangan-pandangan negatif yang disemburkan oleh media-media yang anti-Islam dengan kampanye-kampanye yang sangat agitatif, selalu mencoreng-moreng, membuat satu stigma terhadap kehadiran Muslim, kehadiran Islam. Maka olahraga kita pikir hadirin, anak-anak muda
Anak-anak remaja ini harus juga diharmonisasikan bahwa spirit olahraga yang masih innani minal muslimin, spirit muslim, identitas dalam dunia fun, dunia hiburan. Apa yang tidak boleh dengan zinatul hayatid dunya, thayyibat, hal-hal yang setelah halal ya thayyib, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan selera. Silahkan nikmati hiburan, jenis musik apapun, ya, yang memiliki unsur fun, unsur hiburan. Tapi ingat bagaimana musiknya, seninya dibawa kepada apa? Da'a ilallah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Wa amila sholihah, lalu bermusiknya juga melahirkan prestasi, melahirkan lompatan-lompatan keunggulan yang di sana, ya, ketika para olahragawan Maroko mereka sujud syukur baik menang maupun kalah, sujud syukur dalam rangka tawadu, tasyakur kepada Allah. Apa yang bisa kita lihat? Ini adalah potret amilah salihah, potret role model, potret keteladanan, potret birrul walidain yang indah sekali melalui olahraga. Wa qala innani minal muslimin. Anda semua jadi senang dengan seniman, jangan jadi musisi, silahkan, tapi innani minal muslimin, tegaskan kita adalah bagian dari muslim. Musik yang membawa semangat kemusliman, musik yang membawa pembelaan kepada sikap kemusliman. Coba lihat, belum ada sejarahnya salawat diagungkan di sela-sela hiburan-hiburan yang olahraga seperti itu. Lalu nyanyi-nyanyian yang membangkitkan semangat ketika para supporter muslim di sela-sela itu mereka menyanyikan lagu mengingatkan Palestina yang tidak sendirian, mengingatkan para rejim penguasa Arab bahwa ada agenda Palestina belum merdeka, Palestina masih terjajah. Artinya olahraga jadi ataupun seni apapun akan jadi wasilah da'a ilallah selama melahirkan prestasi besar dan pada puncaknya jaga identitas innani minal muslimin. Sikap-sikap sekuler, menjauhkan olahraga, menjauhkan seni dari nilai-nilai Islam, ini adalah satu tadlil, penyesatan, satu inhiraf, penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam yang fundamental. Kita yakin apapun yang terjadi dari perhelatan kemarin, insya Allah Daulah Qatar dengan terkenal dengan kedermawanan yang membangun masjid di berbagai penjuru dunia, dengan kekuatan ekonominya yang bukan hanya minyak mereka jadikan sandaran, tapi kemampuan trading global, properti yang hebat di tangan para pebisnis muslim yang sangat-sangat hanif, yang sangat-sangat punya integritas kemuslimannya. Kita ingin hadirin remaja, pemuda, elemen muda Indonesia juga meniru kebaikan-kebaikan seperti ini. Silahkan Anda, anak-anak muda, jadi atlet, jadi musisi, jadi pebisnis, jadi pembisnis yang hebat, tapi semuanya dalam kerangka bagaimana bisnis, bagaimana olahraga, semuanya adalah wasilah dakwah kepada Allah untuk mewujudkan amilah salihah dan pada puncaknya menjaga integritas innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du.
Jamaah muslimin, jamaatul ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah. Tentu saja tantangan yang sedang terjadi pada diri, pada masyarakat dan bangsa muslim dalam skala apapun memang sedang besar-besarnya. Tantangan dan dalam multidimensi. Tantangan untuk benar-benar kita harus tegar, harus mampu memainkan irama bahwa dunia adalah darul ibtila, negeri kita diuji. Bukan darul jaza, negeri tempat menerima apa yang telah kita perbuat. Artinya spirit beramal, spirit berkarya, spirit berkontribusi, spirit berjuang. Kul kulun ya'malu ala syakilatihi, berjuang dengan syakilah, skill, potensi, power, otoritas masing-masing. Ya qaum i'malu ala makanatikum, berkarya, berbuat sesuai dengan makanah, posisi kita, kekuatan kita, maupun apapun kondisi kita. Inni amil, karena pemimpin yang bagus tidak hanya mengajak, tidak hanya mempropagandakan, mengajak rakyatnya berkarya, tapi dia juga seorang amil yang lebih dulu berkarya, lebih dulu punya prestasi, lebih dulu punya keunggulan dibanding orang-orang yang diajaknya. Unggul dalam integritas, pemimpin yang jujur. Unggul dalam kapasitas, pemimpin yang memiliki karakter ulul albab. Unggul dalam kemandirian diri sebagai muslim, pemimpin yang syuja', yang benar-benar memiliki keberanian. Keberanian dalam segalanya. Keberanian ini yang melainkan izzah, kemuliaan. Keberanian yang akan menghilangkan sifat nifaq, kemunafikan, sifat juban, penakut. Tapi yang ada adalah syuja', asyaja'ah. Biarkan mungkin kelompok lain, elemen lain bangga dengan dunianya, bangga dengan mungkin akibat duniawi. Kita hanya mengatakan kita gabungkan antara dua hal itu. Apa artinya dunia tanpa akhirat, dan apa artinya akhirat tanpa sempurna? Tentu saja tanpa bagaimana kita dunia kita isi. Innama yarithuha min ibadihi sholihin, karena bumi ini pantas diwariskan kepada generasi-generasi yang saleh, generasi yang hebat, generasi yang punya integritas. Insyaallah taala menyambut hari-hari ke depan, menyambut Ramadan yang sudah tinggal hitungan 2 bulan lebih sedikit. Insyaallah kita akan masuki madrasah besar, madrasah untuk tarbiyatun nafs, jiwa kita dibina, madrasah untuk benar-benar kita menjadi jiwa-jiwa pemberani seperti Tariq bin Ziyad, hanya membawa pasukan hanya 48.000 berhadapan dengan 250.000 pasukan Nasrani di Spanyol, Andalusia. Tetapi alhamdulillah dengan syaja'ah yang hebat, dengan strategi perang yang jitu, Tariq bin Ziyad mampu menaklukkan Eropa saat itu. Padahal kalah secara jumlah, padahal kalah secara logistik, tapi kecerdasan memaksimalkan potensi, yaitu yang dimiliki oleh Tariq bin Ziyad. Inspirasi Islam tidak pernah kalah kalau dakwah terus dijaga, kalau prestasi terus dipelihara, dan kalau jati diri kemusliman terus dipertahankan. Semoga ada manfaatnya, dan untuk tentu saja kita ingin berharap bahwa masjid kita, jamaah kita, komunitas kita adalah komunitas yang Allah ridhai karena memiliki keberanian, memiliki syaja'ah, yang benci dengan kepalsuan, ketidakjujuran, kebohongan dalam segala jenis, dalam dimensinya, agar kita jadi umat yang pantas mewarisi bumi yang Allah wariskan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana,
waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah.